Introducing ourselves. Hello, we are as a student and our major is Islamic Communication and Broadcasting 5 period at Islam Islamic University, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. And we are a student of the class of 2020 where we carry out online learning. Right in 2022, we experienced face-to-face lecture for the first time. So this video is our final project to fulfill the assignment for Communication Psychology course with the supporting lecturer Mrs. Fahma Islami, and we made this video about our life as a student on the campus and also various style of the student life on the campus. Our impressions of experiencing face-to-face lecture for the first time and immediately the activities we do both in the class and after class is over. And here are some of our response about our life on the campus, learning face-to-face with the lecture, meeting with the classmate, and also the campus environment. Happy to watching. Pendapat gue waktu pertama kali offline tuh seru sih sebenarnya, bisa ketemu teman-teman, terus bisa ngobrol sama teman-teman. Tapi awalnya tuh kayak kaget, disuruh dipaksa bangun pagi, terus harus naik tangga 3 lantai kan. Jadi kayak oh my god, kaki gue pegel. Terus tapi seru sih, kayak materi itu bisa nyampe langsung ke otak gitu karena langsung face to face sama dosennya kan. Kuliah offline ini ada perbedaannya dengan kuliah online, dan untuk saya ada plus minusnya. Kalau untuk kuliah offline mungkin dari segi biaya itu jauh lebih besar daripada kuliah online, karena mungkin kalau kuliah online pengeluarannya cuma hanya di kuota. Kalau dari segi offline mungkin dari segi yang jauh bisa ngekos, terus dari makanan, dari kehidupan sehari-hari juga pasti jauh lebih besar. Tapi untuk dari segi belajarnya mungkin saya lebih ke kuliah offline karena memang lebih mudah dipahami. Seru, biasa aja sih, ya kayak sekolah SMA aja, cuma emang lebih seru aja dibanding online. Ketemu banyak teman kayak gitu, pulangnya juga bisa langsung main kayak gitu. Kan kalau online kan paling di rumah terus gitu, nggak kemana-mana. Seru sih. Kalau dari aku sih emang udah nungguin banget aku kuliah offline, soalnya kan emang dulu tuh tiba-tiba corona kan jadi online, jadi emang udah pengennya kuliah offline. Terus setelah 2 tahun kuliah online terus langsung kuliah offline, lebih seru kuliah offline, tapi tetap ada plus minusnya sih. Kalau dari segi biaya yang lebih minim kalau online, tapi kalau offline lebih ada biaya tapi lebih seru dan emang kelihatan beneran kuliah. Kalau menurut gue sih 50-50 ya, karena secara enaknya tuh gue bebas dari orang tua gue gitu. Siapa yang gak suka sih jadi bebas gitu, bisa main kemana aja. Gak sukanya tuh karena males berangkat pagi-paginya sih, karena jadwalnya tuh pagi terus cok, kayak jam 7 gitu. Siapa yang gak males bangun pagi coba? Maksudnya siapa yang semangat bangun pagi gitu? Mungkin cuma orang-orang aneh aja yang kayak gitu. Kalau menurut gue sih outfit tuh penting banget ya buat ke kampus, karena kan secara kita ketemu banyak orang. Jadi kayak masa bajunya nggak bagus, outfitnya nggak bagus, kayak outfitnya biasa aja. Jadi kayak bagusannya kayak lebih prefer gitu nggak sih, kayak biar enak aja dilihat, apalagi dilihat banyak orang gitu kan. Jadi menurut gue outfit tuh penting banget ya buat ke kampus. Outfit bagi saya itu nggak penting, karena kayak namanya kita belajar di kampus itu yang penting pakaian sopan. Untuk outfit kan itu nggak harus dipatokin gitu ya, karena emang orang tuh punya kreatifnya masing-masing.
Kalau menurut saya yang penting itu nyaman. Untuk outfit itu nggak harus di depan, yang penting kita harus berpakaian sopan. Dan kalau untuk bergaya, menurut saya kampus bukan untuk bergaya. Kalaupun untuk bergaya itu ada saatnya, entah itu di luar ataupun ketika di mall, itu jauh lebih bagusnya untuk bergaya, bukan di kampus. Penting sih mau ke kampus ataupun mau kemana, tapi kan emang penting gitu ya buat kita nanti, wajib gitulah gitu. Jadi nggak bisa asal gitu loh, karena kan ketemu orang juga, ketemu dosen, jadi outfit sih harus benar-benar dipikirin ya. Karena kalau misalkan salah outfit gitu ya, atau emang kayak kurang gitu, apa kampus gitu kan ya, yang kayak harus lebih sopan atau lebih resmi lah, jadi bergaya juga ada aturannya, jadi penting sih, nggak salah-salah. Kalau menurut aku sih nggak begitu penting yang harus dipikirin gitu, karena kan kalau kuliah kan niatnya menuntut ilmu. Mungkin ya kalau masalah outfit yang penting sopan, rapi, sama bersih aja gitu, biar kan yang mencerminkan mahasiswa aja gitu, yang rapi, sopan, kan mau ketemu dosen aja. Jadi nggak terlalu yang harus dipikirin banget gitu, harus kayak gini bajunya, kayak niat banget gitu. Kalau menurut gue outfit itu penting sih, karena orang lain kan mandang kita dari outfitnya gitu ya, jadi kita tuh kelihatan bervalue apa enggak. Jadi kalaupun kita miskin gitu ya, misalnya kita nggak punya duit, lagi bokeh, tapi kalau penampilan kita menarik, pasti orang tuh nggak akan percaya kalau kita tuh lagi nggak ada duit gitu. Apalagi kalau kayak di kampus gitu, kayak menurut gue outfit itu penting sih, walaupun emang sekarang outfit gue lagi santai banget, tapi emang outfit tuh sepenting itu gitu buat diperhatiin. Secara kita kan ketemu banyak orang, pasti orang-orang lain juga menilai dong kita itu kayak gimana lewat outfit kita gitu. Kalau jajan per bulan sih cukup lah buat sebulan gitu, terus kayak nggak kurang, ya kadang lebih. Jadi ya nggak mau gue spill, tapi ya cukup. Untuk jajan per bulan berapa ya? Mungkin bisa dihitung 500 per bulan. Dan untuk tambah-tambahan, mungkin saya ada sedikit bisa usaha buka kayak bikin makanan-makanan yang buat jual di kampus gitu. Terus ya untuk kos, mungkin karena sang kos berdua itu bisa berbagi sama temen gitu untuk mengurangi biaya juga. Dan ya udah gitu aja, paling untuk tambah-tambahan ya dari hasil usaha itu. Kalau jajan sih udah dijatahin ya gitu per bulannya, cukup lah gitu lah buat kuliah, buat sehari-hari. Cuma kalau misalkan kayak kurang gitu ya, karena kan ya anak kuliahan gitu ya, kadang kurang gitu, minta lagi kayak gitu. Paling ya buat itu aja sih, cukup sih. Kalau dari aku sih cukup secukupnya buat kebutuhan kuliah doang, kayak buat kos sama makan sama jajan di kampus gitu. Jadi kayak kalau untuk beli di luar dari kehidupan kampus mah kayaknya enggak, cuma jadi uang dikasih uangnya itu cukup cuma buat biaya kampus aja gitu. Kalau buat jajan sih cukup lah ya buat jajan per minggu gitu, karena gue kan dikasihnya tiap minggu gitu, jadi kadang nggak nentu sesuai gue abisnya berapa gitu minggu kemarin, karena kan masih pakai duit jajan sisa kemarin juga gitu. Kayak nggak nentu, kadang 200, kadang 150 sih gitu, jadi nggak dihitung per bulan gitu. Cukup lah, lumayan cukup. Kalau buat biaya kos sih beda lagi ya. By the way, 200 itu bisa buat makan sama jajan, dan itu cukup sih. Kalau makan sih biasanya beli di warung makan ya depan kosan. Tapi misalnya kalau kayak lagi mager keluar gitu, biasanya sih GoFood. Kalau untuk segi makan sebagai anak kos itu berimbang sih antara masak ataupun warteg. Kadang kalau lagi banyak kesibukan, banyak kegiatan kampus, lebih milih yang instan itu ya lebih ke warteg. Tapi untuk menghemat biaya pengeluaran itu lebih masak sendiri, karena emang lebih jauh pengeluarannya, jauh lebih dikit.
Kalau makan sih kadang masak, kadang juga GoFood, tergantung mood aja sih. Kalau lagi pengen masak, kalau lagi pengen GoFood. Paling kalau GoFood tuh emang lebih sering sih daripada masak. Kalau untuk makan sih kadang masak, kadang beli di warteg, atau enggak ya yang instan gitu, masak mie di kosan. Tapi lebih sering sih masak sendiri, jadi sebelum berangkat ke kampus masak nasi dulu, terus nanti tinggal beli lauk gitu atau masak mie instan gitu aja sih. Tapi kalau misalkan lagi sibuk ada kegiatan di kampus, beli warteg ya. Kalau buat makan sih gue lebih ke masak ya, karena gimana pun juga makanan gue itu paling enak sedunia gitu. Nggak ada yang bisa nyaingin masakan gue. Menurut gue sih gitu ya, kalau masakan gue itu lebih enak gitu daripada masakan lain. Meskipun ya kadang gue kalau lagi malas masak, beli warteg, beli lauknya aja atau beli ayam geprek. Ya gitu sih, gimana namanya juga anak kosan kan gitu, mahasiswi. Kalau nggak gitu paling makan Indomie. Tapi gue nggak sering sih makan Indomie, paling kayak cuma seminggu sekali aja. Biasanya kalau weekend tuh kadang keluar, kadang di kosan. Kayak kalau lagi mager ya di kosan, tapi kalau lagi pengen jalan ya keluar nongkrong gitu-gitu. Untuk weekend, kalau lagi banyak pikiran atau lagi banyak tugas gitu, lagi stres, mungkin ada ya masa-masa kuliah stres, mungkin lebih jalan ke teman atau nongkrong nggak sering juga. Lebih seringnya mungkin kalau weekend lebih ke mempersiapkan bahan-bahan yang bakal buat dijadiin usaha buat besok, gitu. Lebih sibuk-sibukin sendiri dengan buat jualan aja. Kalau weekend sih biasanya keluar sih, main sama teman gitu, kemana gitu, hangout gitu, atau kayak jalan-jalan aja gitu. Soalnya bosen juga sih kalau di kosan tuh kan weekend, karena kan kayak yang mending keluar gitu. Kalau weekend sih di kosan aja sih paling buat istirahat, karena kan kegiatan pas weekday kan full buat kuliah, jadi weekend aku manfaatin buat istirahat aja. Paling kalau lagi hektik banget tugasnya, weekend juga sambil ngerjain tugas dikit-dikit di kosan. Kalau buat weekend sih biasanya kalau nggak capek sih gue pulang ke rumah gitu, nggak tetap stay di kosan. Karena kebetulan jarak dari kosan, dari kampus ke rumah tuh cuma kurang lebih 1 jam lah. Jadi kadang kalau lagi bosen di kosan pulang gitu ke rumah. Tapi kalau lagi banyak tugas ya tetap stay di kosan sih. Kalau lagi males pulang gitu ya gue cuma tiduran aja di kosan, malamnya nongkrong gitu sama teman-teman. Biasanya sih kalau abis kelas siang tuh nongkrong sih, kayak biar ngisi waktu aja. Kayak kalau daripada di kosan kayak main HP gitu kan bosan, jadi lebih suruh kayak nongkrong bareng temen-temen. Terus tapi kalau emang lagi mager ya di kosan, tapi emang lebih sering ke nggak magernya sih. Kalau selesai kuliah itu saya biasanya sering ke kosan, tapi kadang juga kalau lagi emang ada tugas itu sama teman-teman kayak di kampus ngerjain tugas bareng. Kalau di kosan itu lebih ke istirahat, atau bisa kalau emang lagi ada waktu luang sempetin buat masak, karena emang anak kos kan kadang waktunya kuliah itu nggak beraturan, jadi selagi ada waktu luang ya sempetin buat masak gitu daripada harus beli. Kalau habis kelas sih biasanya nggak langsung pulang ya, kadang main dulu gitu sama teman, kayak ngopi-ngopi dulu aja gitu lah, kayak anak yang sekarang aja sih, kayak ke kafe kayak gitu aja sih. Palingan keluar sih, nggak langsung pulang kalau habis kelas. Selesai beres kuliah sih langsung pulang ke kosan sih, karena kan lebih seringnya juga kampus kelarnya tuh sore banget, jam 5, jam setengah 6, jadi mending lebih sering langsung pulang ke kosan, terus bersih-bersih aja gitu, istirahat buat besoknya kan kuliah lagi. Biasanya kalau selesai kuliah tuh tidur sih paling kalau nggak ada tugas gitu. Karena kan capek ya kuliah mikir gitu. Terus harus bangun pagi-pagi jam 7. Siapa yang nggak ngantuk?
Terus biasanya tuh karena kuliahnya sampai sore, jadi malamnya tuh suka tidur cepat. Walaupun ada tugas ya lewat aja lah, yang penting tidur paling utama sih menurut gue. Kalau nongkrong gitu kadang-kadang aja sih, nggak sering. Kalau ada yang ngajakin aja, kadang suka ke angkringan gitu atau ke kafe cuma buat minum atau sambil ngerjain tugas.